Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, Waalaikumsalam. dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nasir Ahmad masih dapat menjumpai Anda dalam program Esensi Ajaran Islam. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada episode 104 dan kita telah memasuki bab baru, yakni bab ke-14 tentang azab dunia. Nah langsung saja pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, yakni Bapak Maulana Abdul Basit Syahid. Langsung saja pemirsa kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Senang sekali dapat menjumpai Bapak kembali dalam program Esensi Ajaran Islam ini. Nah Bapak, sebelumnya saya telah menyampaikan bahwasannya kita sudah memasuki bab baru 14, yakni kita akan membahas azab dunia Pak. Nah bagaimana Huzur menasihati kita tentang azab dunia ini Pak? Ya. Sebelum kita membahas berkenaan dengan azab ini, kita harus tahu dulu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifatnya yang Rahman Rahim ini ya itu sangat memiliki kasih sayang dan penyayang kepada umat manusia ini. Jadi tidak ada di dalam wujud Allah Ta'ala ini ya, niat untuk memberikan hukuman dan lain-lainnya. Apapun juga yang didapatkan oleh manusia ini adalah semua akibat dari usahanya sendiri. Di dalam Al-Quran disebutkan laisal insan illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia ini kecuali apa yang dia telah usahakan. Dan Allah Subhanahu wa taala ini ya menciptakan atau menjadikan hukum sebab akibat. Ya. Kalau seseorang beraksi, maka ada reaksinya ini. Nah, kalau kita lihat falsafah azab ini sebetulnya adalah gambaran daripada hasil usaha kita. Begitu juga dengan surga. Ya. Allah Ta'ala ini akan menzahirkan akibat dari tingkah laku manusia, amalnya ini. Misalnya begini, ya, supaya memahami ini. Misalnya di dalam meracun arsenik itu, bila kita memakan dosis tertentu, dia akan mengakibatkan kematian, ya, racun itu. Ya. Nah, itu Allah Ta'ala sudah memberikan khasiat kemampuan di dalam racun itu. Kan begitu. Nah sekarang Allah Ta'ala tidak menyuruh manusia untuk memakan. Tapi kalau manusia memakannya, apakah itu baik sengaja maupun tidak sengaja, maka akibat memakan itu Allah Ta'ala akan zahirkan dalam bentuk kematian atau dalam akibat yang lainnya. Misalnya kalau dosisnya terbatas, tidak sampai mati tapi mungkin akan mengakibatkan kecacatan. Ya. Nah inilah yang disebut dengan hukum sebab akibat ini. Kalau misalnya Allah Ta'ala sudah menjadikan bahwa paru-paru itu berfungsi ya kalau kita menghirup udara dan lain-lain. Tapi kalau kita atau orang tenggelam atau menenggelamkan dirinya dalam air, ya normalnya itu dalam 5 menit, 10 menit saja, ya lebih daripada itu, ya tidak dapat bernafas dan paru-parunya akan itu dengan itu airnya mati. Nah orang tenggelam itu tidak Allah Ta'ala suruh, ya tapi ketika orang dengan sengaja atau tidak sengaja, ya atau karena akibat kecelakaan tenggelam, dia pasti akan mati dalam waktu tertentu kan. Sehingga banyak sekarang ini ketika sedang musim banjir ya orang tenggelam. Ada anak baru-baru beberapa hari yang lalu berita anak-anak main di tepi kolam ya tiba-tiba dia terpeleset jatuh ya nggak ada yang nolong ya mati kan. Artinya akibat sesuatu perbuatan itu Allah Ta'ala akan zahirkan dalam bentuk sesuatu yang
tidak mengenakan. Nah, kalau kita lihat konsep azab itu begitu. Ya. Jadi azab ini Allah Ta'ala tidak turunkan begitu saja, tapi akibat tingkah laku yang Allah Ta'ala memutuskan bahwa ini akibatnya akan begini. Kan begitu. Jadi disinilah kita harus paham bahwa azab itu bukan datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi adalah akibat daripada tingkah laku kita yang mengakibatkan Allah Ta'ala memperlihatkan azab itu. Baik. Ya. Jadi bukan Allah Ta'ala serta-merta dengan keinginannya memberikan azab. Ya. Tidak begitu. Tapi akibat dari perbuatan gitu Allah Ta'ala akan menzahirkan akibatnya itu. Itulah. Ya, kalau amalan buruk itu yang sudah melampaui batas, maka pasti dalam bentuk suatu yang tidak mengenakan. Itulah yang dikatakan azab. Ya, misalnya di sini Huzur menyatakan di dalam An-Nurul Islam, ya, sudah menjadi sunatullah bahwa sampai orang kafir atau penolak kebenaran itu menjadi demikian berani dan terbuka sehingga ia menyiapkan sendiri kehancuran dirinya, maka Tuhan belum akan menghancurkan yang bersangkutan sebagai penghukuman. Jadi di sini begini, Allah Ta'ala itu di dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa inilah Allah Ta'ala, ya, petunjuk, ya, barang siapa yang mau beriman, beriman, barang siapa yang mau kafir atau ingkar, maka ingkarlah. Ya. Allah Ta'ala sadar yang menciptakan kita semua juga memberikan pilihan, mau beriman atau mau menolak atau tidak beriman. Nah, nanti azab dunia ini baru akan zahirkan ketika seseorang pengingkar itu yang menolak kebenaran itu berbuat aniaya dan lebih melewati batas. Ya, kalau hanya sekedar tidak percaya itu nanti perhitungannya di akhirat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala akan melihat amal-amal yang lain juga. Banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kan, hidupnya senang, ya, hartanya banyak, ya, dia memberikan jiwa sosialnya tinggi, ya. Nah, yang begitu Allah Ta'ala memberikan perhitungan tentang keimanan itu nanti di akhirat. Tapi banyak orang yang katanya kononnya percaya kepada Tuhan, ya, percaya kepada Rasulullah SAW. Tapi kelakuannya di dunia ini kejamnya setengah mati. Kalau dia sebagai penguasa itu kejam dan aniaya terhadap rakyatnya, kan banyak sekali kita lihat. Ya, pokoknya aniaya dan itu melampaui batas. Ya. Nah, kalau yang semacam itu, ya, apalagi menolak kebenaran, menolak seorang utusan Allah Ta'ala, hanya menolak saja itu Allah Ta'ala akan hisab nanti di akhirat. Tapi kalau sudah menolak juga, kemudian berlaku aniaya juga, melewati melakukan kekejaman demi kekejaman, aniaya demi aniaya, maka orang-orang yang semacam itu Allah Ta'ala akan memberikan azab balasannya di dunia ini. Makanya Hazrat Masih Maud di sini mengatakan sudah menjadi sunatullah, ya, kebiasaan Allah Ta'ala bahwa sampai orang kafir atau penolak kebenaran itu menjadi demikian berani, ya, menjadi demikian zalimnya, ya, dan terbuka sehingga menyiapkan sendiri kehancuran dirinya. Jadi keaniayaan yang sangat luar biasa sekali, ya. Nah, itu membunuh atau apalah, ya. Artinya di sini dikatakan katanya sehingga dia menyiapkan sendiri kehancurannya. Ya. Jadi bukan Allah Ta'ala yang itu, tapi akibat perbuatannya itu tadi saya memberikan misal, ya. Ketika Allah Ta'ala memberikan khasiat di dalam racun itu, ya, arsenik itu, ya, siapa yang memakannya dalam dosis tertentu dia akan mati. Tapi memakan racun itu atau dimakankan atau itu kan manusia, bukan Allah Ta'ala. Manusia ini memiliki kemampuan untuk memilih. Makanya selalu dikatakan katanya hidup ini adalah pilihan. Jadi kita bukan Allah Ta'ala. Kita mau, misalnya di depan kita ini makanan macam-macam kan. Apalagi dihidang itu. Siapa yang pernah ke restoran Ampera itu kan. Macam-macam makanan kan, ada 10-20 macam itu.
kan tidak semuanya kita makan. Kita milih apa yang kita suka. Jadi betul, ya, hidup ini pilihan. Kita mau tempe, mau tahu, mau ayam goreng, mau apa kan. Tergantung kita. Allah Ta'ala sudah hidangkan semua di depan kita ini. Nah itu juga sama di sini. Ya, bahwa kebiasaan Allah Ta'ala itu tidak menurunkan azabnya, hukumannya, hanya kalau sekadar orang hanya menolak, ya, dan tidak ada ingkar saja. Tapi kalau penolakan itu kemudian melewati batas dengan melakukan kekejaman, siapa saja, entah dia orang Islam, entah bukan, atau kalau sudah melewati batas kekejamannya, maka Allah Ta'ala akan menyiapkan sarana untuk azabnya. Jadi seolah-olah di situ dia menyiapkan sendiri kehancurannya. Ya, maka sebelum itu terjadi, maka Tuhan belum akan menghancurkan yang bersangkutan sebagai penghukuman. Ya. Baik. Jadi kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu kan kita sudah mengetahui Pak ya, bahwasannya Allah itu adalah Rahman, Rahim, penyayang, dan satu sisi kita kenal yang namanya azab dunia. Ini kan seperti kayak Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, padahal sebenarnya adalah manusia sendiri itu sendiri yang memilih untuk perbuatan seperti itu. Memang Allah Ta'ala yang menciptakan hukum sebab akibat. Memang betul. Tapi memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk itu manusia. Jadi Allah Ta'ala juga memberikan kemampuan manusia untuk memilih. Kan begitu. Makanya di sini dikatakan, ketika tiba saat penghukuman, maka dia akan menciptakan penyebab-penyebab atau sebab sehingga tingkat kehancuran yang bersangkutan bisa dicatat. Ya. Ini sudah sangat luar biasa sekali. Hal ini merupakan kaidah abadi cara penghukuman dari Tuhan, sebagaimana juga tercatat dalam Alkitab ini. Jadi contoh yang jelas sekarang ini kan, yang kita lihat lah ya, karena Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu seimbang, harmoni, ya, perfect harmoni, ya, adil, ya. Maka ketika keseimbangan itu dirusak, ya, alam ini, maka alam itu juga yang marah katanya kan. Contoh misalnya, hutan ini kan, gunung itu kan untuk menyimpan air, ya. Makanya pohon-pohonnya itu harus dipelihara, ya. Sehingga ketika turun hujan berapapun juga besarnya, ya akar dan pohon itu yang akan menampung air itu. Bumi ini cukup, ya, untuk berapapun juga curah hujan yang disampaikan. Makanya aliran itunya akan berupa sungai, kan. Sungai emang nggak merusak, ya. Kemana dia itu, alam itu begitu, Allah Ta'ala ciptakan itu kemana. Disitulah manusia mengambil manfaatnya, air bersihnya, apa semua. Tapi kalau ya tatanannya, ekosistemnya itu dirusak, hutan ditebang, apa semua, kan akibatnya apa? Akibatnya timbul banjir bandang, timbul longsor. Nah itulah, jadi bukan Tuhan. Karena manusia kan, siapa yang suruh tebangin itu pohon di puncak sana? Ya, manusia, bukan Tuhan mengatakan ini loh yang sebenarnya ini. Kamu pelihara, nanti akan aman. Tapi ketika semua itu daerah serapan air itu di hulunya itu ditebangin, yang terjadi apa? Banjir. Yang terjadi longsor. Nah itulah sebab akibat itu yang ditimbulkan akibat hukum itu. Tapi yang suruh nebang kan bukan Allah Ta'ala, manusia. Nah, di sini sudah jelas, ya. Apapun juga, azab apapun juga, itu selalu Allah Ta'ala menggunakan alam ini. Kan? Tidak pernah Allah Ta'ala menggunakan hal yang lain. Ya, banjir, kebakaran, apa semua orang, itu alam, hujan batu, ya. Gempa, angin topan, kan dalam Al-Quran diterangkan bagaimana kaum-kaum terdahulu dihancurkan karena gempa, kemudian gempa begitu dahsyatnya sehingga batu yang keluar menimpa kaum, ya. Nabi Nuh, ya, kaumnya itu, ya, dengan banjir, ya, padahal di atas bukit sana bagaimana, tapi kalau hujan terus-terusan habis juga kan. Nah jadi Allah Ta'ala akan kemudian menciptakan sarana untuk kehancuran mereka ini, ya. Jadi itulah yang kita saksikan sekarang ini. Baik, dari hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya
apa yang kita lakukan itu mempengaruhi apa yang akan terjadi kemudian, begitu Pak. Kemudian apa yang Huzur sampaikan berkenaan dengan azab dunia ini kemudian Pak? Ya, selanjutnya beliau menyatakan kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab samawi lainnya mengungkapkan bahwa keruntuhan dan kehancuran yang ditimpakan atas manusia dalam kehidupan ini sebagai azab hukuman bukanlah karena mereka mengikuti akidah yang salah seperti penyembahan berhala, bintang-bintang, api atau makhluk lainnya. Karena kesalahan-kesalahan agama demikian penghukumannya dilakukan nanti di hari penghisaban. Dan tidak ada yang dihukum di dunia ini akibat dari kesalahan akidah atau kekafiran. Kesalahan atau dosa demikian ditunda penghukumannya nanti di akhirat. Sungguhnya dunia ini merupakan surga bagi orang-orang kafir dan umumnya hanya yang beriman yang menderita azab dan dera di dunia ini. Orang bertanya, apakah dunia ini memang surga bagi orang-orang kafir? Mengingat betapa mereka itu menguasai kekayaan dan kurnia di dunia ini. Kitab suci Al-Quran sendiri berulang kali menyatakan bahwa mereka orang-orang kafir memperoleh segala kekayaan duniawi. Karena itu mengapa beberapa umat kafir dikenakan azab hukumannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan mereka dengan batu, badai dan berbagai wadah penyakit. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Hazrat Masih SAW, kalau hanya sekedar kesalahan ya, di dalam akidah kan, di dalam apapun juga lah ya, keyakinan ya, dan tetap mereka sesuai dengan akidahnya beramal saleh, kemudian jiwa sosialnya tinggi, berbuat kebaikan Allah Ta'ala tidak akan mengazab di dunia ini juga. Dan makanya di sini hanya sekedar itu ya. Karena itu penghukumannya akan nanti ditangguhkan sampai hari penghisaban. Makanya kita lihat fakta itu begitu. Tapi ketika kekafiran, kekufuran itu ya melampaui batas sehingga norma-norma sosial yang sewajarnya dilanggar, ya berbentuk kekejaman dan lain-lain, akibatnya Allah Ta'ala akan turunkan azab itu sesuai dengan perbuatannya. Baik. Ya, di sini dikatakan bahwa itu ya, bahwa pengazaban penghukumannya nanti akan ditangguhkan ya di itu. Dan tidak ada yang dihukum di dunia ini akibat kesalahan akidah atau kekafirannya saja. Baik. Banyak yang menanyakan bahwasannya perbedaan antara bencana alam dan fenomena alam dengan azab dunia itu seperti apa? Bagaimana Huzur menyampaikan, Pak? Di sini kita tahu bahwa yang dikatakan azab tadi di awal sudah kita bincangkan bahwa itu akibat ulah manusia ini. Dan Allah Ta'ala selalu menggunakan alam ini. Ya. Tidak ada ujuk-ujuk petir datang, itu tidak. Ya. Tapi bisa berupa hujan, berupa angin tofan, badai, apa semua kan ya, sebagaimana umat-umat terdahulu. Karena yang misalnya umat Nabi Lut, Nabi Nuh, kaum Samud, apa semua itu kan sudah melewati batas kekafirannya itu, melakukan keanehan-keanehan yang sangat luar biasa sekali, ya sehingga Allah Ta'ala ya sesuai dengan itu menurunkan azabnya akibat tingkah laku mereka ini. Oleh karena itu kita lihat bahwa apapun juga alam ini semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala ya, melalui malaikat-malaikatnya, dan tidak ada sesuatu pun yang tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi izin itu diberlakukan atau diberikan ketika juga ada tingkah laku manusia yang mengundang azab itu, kan begitu. Jadi tidak mungkin Allah Ta'ala begitu saja menurunkan azab. Di awal juga sudah kita bincangkan bahwa hukum sebab akibat itu juga karena Allah Ta'ala. Baik. Jadi ketika seseorang sudah mendapat akibatnya dan mendapatkan hukuman seperti ini, apakah ini merupakan wujud dari rahmat Allah juga, Pak? Iya, karena itu kan merupakan satu peringatan. Dan Allah Ta'ala itu kalau mengazab itu tidak sekaligus. Ya, seperti orang tua yang yang memperingatkan anaknya, mula-mula ditegur dulu, ya, kemudian ada yang
macam-macam kan, supaya itu merupakan perhatian, merupakan bentuk kasih sayang Allah Ta'ala, supaya manusia itu eling, supaya manusia ini sadar, kan begitu. Kalau Allah Ta'ala sudah tidak mau, seperti orang tua yang membiarkan anaknya mau buat apa saja silahkan, tak peduli lagi dia. Sebetulnya kemarahan orang tua atau kemarahan Allah Ta'ala, peringatan yang berupa peringatan itu sebetulnya masih ada perhatian ya Allah Ta'ala terhadap kita. Kamu itu begini loh, kalau tidak akan akibatnya akan bertambah, akan itu selanjutnya. Nah itu supaya sadar, makanya Huzur pun di dalam khutbah ya, itu adanya pandemi sekarang itu kan peringatan juga dari Allah Ta'ala. Bahwa manusia ini harus kembali kepada wujudnya. Kalau tidak, ya ini pandemi ini tidak akan mungkin keluar tanpa seizin Allah Ta'ala. Kan, nah akibatnya apa ya? Banyak tingkah laku manusia sekarang ini, ya entah itu berupa dalam skop yang besar, ya negara-negara adik kuasa yang tidak adil, ya maupun dalam skop yang kecil, pemerintahan lokal yang itu. Begitu juga akibat manusia yang sekarang ini macam-macam, ya. Semakin merajalela itu, ada hoaxnya, ada apa-apanya semua itu. Jadi yang jelas bahwa kita bisa membedakan ini, ya apapun juga tindakan manusia ini akan mengakibatkan akibat yang buruk bagi kita, ataupun yang sebaliknya. Baik, peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Baik Bapak, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mungkin poin apa yang akan kita tarik dari semua pemaparan yang kita... Ya, azab Allah Ta'ala itu akan turun ya apabila manusia melakukan keaniayaan, kezaliman lebih daripada batas. Ya, kalau hanya sekedar salah akidah atau apa, itu Allah Ta'ala akan menghukumnya atau akan menghisapnya nanti di akhirat. Tapi turun azab itu ketika manusia sudah melebihi batas di dalam kejaman, keaniayaan, ketidakadilan ini. Baik. Dan itu akan selalu menjadi sunatullah seperti itu. Baik, terima kasih Bapak telah memaparkan berkenaan dengan azab dunia yang membuat kita lebih mengetahui akan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dimaksud dengan azab itu sendiri. Baiklah pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama Bapak Abdul Basit Syahid berkenaan dengan azab dunia. Jadi, kita tarik kesimpulan bahwasannya siapa yang menuai dialah yang memetik. Ketika seseorang melakukan perbuatan buruk, dia sendiri yang akan mendapatkan hasil dari apa yang dia lakukan. Demikianlah esensi ajaran Islam pada kesempatan kali ini. Saya Nasir Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.